semuanya, selamat pagi dan selamat datang di program Sorotan Dunia Kerja, di mana kita akan membahas berbagai sisi menarik dari dunia profesional, terutama di komunikasi. Nah, sebelumnya izinkan perkenalkan diri, saya Najwa Aurelia dan saya tidak akan sendiri. Saya ditemani oleh dua orang teman saya, yaitu Nadifa Nisha dan Hanifah Ime, yang juga akan memberikan insight menarik mengenai topik yang sudah kita siapkan. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita ke pembahasan yang akan dibawakan oleh Nadifah. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Nadifa Nisha dalam program Sorotan Dunia Kerja. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia profesional, yakni komunikasi dalam organisasi. Pertama-tama mari kita pahami dulu, apa itu komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi adalah proses pertukaran pesan, ide maupun informasi antara individu ataupun kelompok di dalam suatu organisasi, baik dalam struktur formal maupun informal. Komunikasi ini sangat penting karena menjadi jembatan dalam menyampaikan gagasan, mengungkapkan perasaan, dan mengalirkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut para ahli seperti Gibson, Ivan Cevic, dan Donnelly, komunikasi tidak hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga memastikan bahwa pesan tersebut dipahami secara benar oleh penerima. Jadi bukan hanya bicara, tapi juga memastikan bahwa lawan bicara kita mengerti. Tak hanya kata-kata, komunikasi juga mencakup ekspresi wajah, bahasa tubuh, nada suara, serta simbol-simbol tertentu. Di tempat kerja, komunikasi terjadi dalam bentuk formal, seperti rapat dan laporan, dan juga informal, seperti obrolan santai atau diskusi pribadi. Lalu, apa tujuan dan fungsi dari komunikasi dalam organisasi? Yang pertama, ada fungsi instruktif, yaitu menyampaikan perintah atau tugas dari atasan ke bawahan. Yang kedua, fungsi informasional, untuk memberikan informasi penting terkait pekerjaan. Dan yang ketiga, fungsi evaluatif, yaitu memberikan umpan balik terhadap kinerja. Dan yang keempat, yaitu fungsi persuasif, untuk meyakinkan pihak lain dalam pengambilan keputusan. Dan yang tak kalah penting, fungsi ekspresif, yakni sebagai sarana menyalurkan emosi dan pendapat yang menunjang keharmonisan kerja. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis komunikasi organisasi. Dari arah aliran informasi, komunikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, vertikal, yaitu antara atasan dan bawahan. Yang kedua, horizontal, yaitu antara rekan kerja yang setingkat. Yang ketiga, ada diagonal, antar bagian yang berbeda divisi dan tingkat jabatan. Sementara itu dari sisi formalitas, komunikasi terbagi 2. Yang pertama, komunikasi formal, yang bersifat resmi dan mengikuti instruktur organisasi. Yang kedua, komunikasi informal, yang lebih santai dan berdasarkan kedekatan personal. Demikian laporan saya hari ini tentang komunikasi dalam organisasi. Tetap produktif, saya Nadifa Nisha. Sampai jumpa di segmen berikutnya hanya di Sorotan Dunia Kerja. Selamat pagi dan salam sukses. Proses komunikasi organisasi. Proses komunikasi organisasi yang baik memiliki beberapa elemen, antara lain pengirim, encoding, saluran, penerima, decoding, umpan balik, dan gangguan. Selanjutnya poin kelima yaitu hambatan komunikasi organisasi. Pada umumnya hambatan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi, bahasa yang tidak jelas, kurangnya umpan balik, gangguan fisik dan psikologis, hierarki dan otoritas yang kaku. Poin keenam yaitu strategi membangun komunikasi organisasi yang efektif. Adapun strategi yang bisa kita terapkan antara lain mendorong komunikasi 2 arah dan menciptakan budaya organisasi yang terbuka dan sportif, menyediakan saluran umpan balik yang jelas, mendorong kepercayaan dan transparansi antar anggota tim. Kemudian, ada peran psikologi industri dan organisasi.
Psikologi industri dan organisasi berperan penting dalam memperbaiki sistem komunikasi di tempat kerja. Nah, kemudian mereka itu akan mendapatkan yang pertama untuk melakukan asesmen terhadap pola komunikasi organisasi. Lalu ada merancang kepelatihan keterampilan komunikasi. Lalu yang ketiga ada penyusun sistem umpan balik dan penghargaan. Dan keempat ada menyelesaikan konflik akibat miskomunikasi. Dan yang terakhir, yang kelima, ada meneliti efektivitas komunikasi antar tim dan departemen. Lalu ada kasus nyata atau studi kasus yang singkat. Yang pertama itu ada sebuah perusahaan manufaktur itu terjadi keterlambatan produksi karena bagian perencanaan tidak memahami instruksi dari bagian pemasaran yang dikirim melalui email gitu dengan istilah-istilah teknis yang tidak umum. Lalu setelah itu setelah dilakukan evakuasi atau evaluasi, itu diputuskan untuk mengadakan pertemuan koordinasi langsung setiap minggu setiap pelatihan bahasa komunikasi antar departemen. Nah, hasilnya kesalahan komunikasi berkurang dan waktu produksi menjadi lebih efisien. Sister.